Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang benar-benar membuat seseorang mulai merindukan Anda? Ini bukan hanya tentang waktu yang terpisah, ada pemicu spesifik yang dapat memperkuat rasa rindu dan membuatnya lebih sering memikirkan Anda. Dalam video hari ini, kami akan mengungkap isyarat kuat ini dengan memadukannya dengan prinsip-prinsip stoik untuk membantu Anda memahami bagaimana momen-momen ketidakhadiran dapat digunakan secara strategis untuk memperdalam hubungan emosionalnya dengan Anda. Kami akan menjelajahi psikologi keterikatan dan ingatan, mengungkapkan bagaimana wawasan stoik tentang pengendalian diri dan keseimbangan emosi dapat memberi Anda keunggulan dalam membuatnya semakin merindukan Anda. Baik Anda baru saja mengakhiri hubungan atau sedang mengalami kerenggangan dengan seseorang yang dulu dekat, video ini dirancang untuk memberikan nasihat praktis dan pemahaman mendalam. Jika Anda baru di saluran ini dan ingin konten lebih banyak tentang hubungan dan kebijaksanaan stoik, pastikan untuk menekan tombol berlangganan berwarna merah dan bergabung dengan komunitas kami. Perjalanan Anda menuju hubungan yang lebih dalam dimulai di sini. Mari kita mulai. Nomor 1, dia merasa tak terlihat. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering mengabaikan betapa pentingnya perhatian yang kita terima dari orang lain. Baru ketika perhatian itu hilang, kita benar-benar memahami maknanya. Ketika seorang wanita tiba-tiba merasa diabaikan, hal ini bisa memicu perasaan kehilangan yang mendalam dan kerinduan terhadap orang yang dulu membuatnya merasa benar-benar terlihat. Perasaan tak terlihat ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin dia berbagi kesuksesan dan menyadari bahwa tidak ada yang merayakannya bersamanya seperti yang dulu Anda lakukan. Atau mungkin dia mengalami hari yang berat dan merindukan bagaimana Anda bisa merasakan suasana hatinya dan memberikan dukungan tanpa dia harus mengucapkan sepatah kata pun. Dari sudut pandang stoik, situasi ini menyoroti pentingnya hadir dan penuh perhatian dalam hubungan kita. Para stoik mengajarkan kita untuk menghargai apa yang ada dalam kendali kita dan terlibat sepenuhnya dalam momen saat ini. Ketika Anda hadir bersamanya, memberikan perhatian penuh, itu bukan hanya tentang kehadiran fisik, tetapi juga kehadiran emosional dan mental. Jenis kehadiran ini sangat jarang di dunia yang serba cepat saat ini, di mana gangguan ada di mana-mana dan koneksi yang tulus sering terasa sulit ditemukan. Untuk membuatnya merindukan Anda, ini tentang menumbuhkan kehadiran stoik yang sama dalam ketidakhadiran Anda. Ketika dia mengingat bagaimana Anda dulu selalu memberikan perhatian penuh padanya, dia menyadari kedalaman hubungan yang kini hilang. Ini bukan hanya tentang bermain tarik ulur atau memanipulasi emosi, tetapi benar-benar memahami kekuatan kehadiran Anda dan betapa berartinya hal itu. Pertimbangkan prinsip stoik untuk menghargai apa yang Anda miliki saat masih ada, tetapi tidak terikat ketika itu hilang. Ketika dia menyadari bahwa perhatian Anda bukanlah sesuatu yang bisa ditawarkan oleh semua orang, dia mulai melihat betapa dia telah menganggapnya remeh. Disinilah kekuatan ketidakhadiran Anda menjadi alat. Dengan mundur, Anda memberinya ruang untuk merenungkan bagaimana rasanya hidup tanpa kehadiran perhatian Anda. Bayangkan situasi di mana dia pulang setelah hari yang panjang, merasa lelah dan terkuras. Di masa lalu, Anda akan memperhatikan ketegangan di bahunya, sedikit membungkuk dalam langkahnya, dan Anda akan tahu persis bagaimana menghiburnya. Entah itu dengan pelukan hangat, telinga yang mendengarkan, atau sekadar malam yang tenang bersama. Sekarang, dia mendapati dirinya sendirian dengan perasaan-perasaan itu, menyadari betapa dia merindukan cara Anda peduli padanya. Di dunia di mana perhatian yang autentik semakin langka, ingatan tentang seseorang yang benar-benar melihatnya bisa sangat kuat. Hal ini menjadi pengingat yang menyentuh tentang kebutuhan mendalam kita akan pengakuan dan pemahaman, serta betapa istimewanya seseorang yang memenuhi kebutuhan itu. Jadi, rangkullah kebijaksanaan stoik untuk menjadi tidak tergantikan dengan benar-benar hadir dan penuh perhatian saat Anda ada, dan biarkan ketidakhadiran Anda berbicara dengan sendirinya ketika Anda tidak ada. Dengan cara ini, dia akan merasakan kehadiran Anda meskipun Anda tidak berada di sekitarnya, membuatnya semakin merindukan Anda dengan lebih mendalam. Nomor 2, dia menghadapi gangguan dalam rutinitas hariannya. Dalam hidup, kita adalah makhluk kebiasaan. Rutinitas harian kita memberi kita kenyamanan dan rasa stabilitas, seringkali terjalin erat dengan kehadiran orang-orang yang kita sayangi. Ketika seseorang tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, hal ini mengganggu rutinitas tersebut, menciptakan kekosongan yang sulit diabaikan. Dari sudut pandang stoik, gangguan ini berfungsi sebagai pengingat kuat tentang kefanaan dan sifat kehidupan yang selalu berubah.
Mereka mengingatkan kita tentang betapa eratnya hidup kita terjalin dengan orang lain dan bagaimana ketidakhadiran mereka dapat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari kita, menciptakan ketidakseimbangan emosional. Bayangkan ini, dia bangun di pagi hari dan tidak ada pesan, "Selamat pagi," dari Anda. Itu adalah bagian kecil namun penting dari harinya, sebuah isyarat sederhana yang membuatnya tersenyum. Atau mungkin dia pulang dari bekerja, berharap bisa berbagi makan malam dengan seseorang, tetapi mendapati rumah yang kosong dan sunyi. Momen-momen ini, yang tampaknya sepele, adalah pengingat kuat tentang ketidakhadiran Anda. Mereka memutus aliran rutinitasnya, dan dengan setiap gangguan, rasa rindu dan kehilangan menjadi semakin dalam. Kunci untuk membuatnya merindukan Anda bukanlah tentang memainkan permainan atau memanipulasi emosi, melainkan tentang memahami nilai kehadiran Anda. Anda tidak bisa mengontrol apakah dia merindukan Anda atau tidak, tetapi Anda bisa menjadi tipe orang yang ketidakhadirannya terasa. Untuk menerapkan ini agar dia merindukan Anda, hadir dan berikan makna saat Anda ada. Terlibatlah dalam percakapan yang tulus, ciptakan pengalaman yang berkesan, dan berikan kontribusi positif dalam hidupnya. Ketika Anda membawa nilai dan kebahagiaan dalam hidup seseorang, ketidakhadiran Anda akan secara alami menciptakan kekosongan. Misalnya, daripada mengirim pesan yang biasa-biasa saja, buatlah pesan yang personal dan penuh perhatian. Bagikan momen dari hari Anda, tanyakan tentang harinya, atau kenanglah memori yang pernah Anda bagi bersama. Tindakan kecil ini menjadi bagian dari rutinitas hariannya, sesuatu yang dinantikannya dan dirindukan saat itu hilang. Jika Anda secara rutin berjalan bersama setelah bekerja atau memiliki acara favorit yang Anda tonton setiap malam Kamis, pengalaman bersama ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Ketika Anda tidak lagi ada, rutinitas ini terganggu, dan ketidakhadiran Anda menjadi pengingat konstan tentang apa yang dia rindukan. Pada dasarnya, dengan hadir secara tulus dan menambah nilai yang berarti dalam hidupnya, Anda menciptakan ruang yang hanya bisa Anda isi. Ketika Anda mundur, gangguan dalam rutinitas ini membuatnya menyadari betapa besar pengaruh Anda dalam kehidupan sehari-harinya. Pelajaran Stoik di sini jelas, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda dan memberikan hal-hal positif dalam hidup orang lain. Ketika Anda melakukan ini, ketidakhadiran Anda akan terasa dengan sendirinya, dan dia akan merindukan Anda, bukan karena manipulasi, tetapi karena koneksi tulus dan kenyamanan yang Anda berikan. Nomor 3, dia merasakan sengatan kesepian. Kesepian adalah emosi yang kuat yang dapat menciptakan kekosongan dalam hati seseorang. Bagi seorang wanita, perasaan ini bisa menjadi lebih intens ketika dia merenungkan masa-masa ketika dia merasa benar-benar terhubung dengan seseorang yang istimewa, mungkin dengan Anda. Dalam momen-momen kesendiriannya, pikirannya secara alami melayang kembali kepada orang-orang yang membuatnya merasa dimengerti dan dihargai. Ruang emosional ini menjadi lahan subur bagi kerinduan dan kenangan, memperkuat ingatan akan kebersamaan yang pernah dia miliki dengan Anda. Dalam Stoikisme, memahami sifat kesepian dapat menjadi alat untuk pertumbuhan pribadi dan memperdalam hubungan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati emosi kita tanpa terjebak oleh mereka, memungkinkan kita untuk melihat kesepian bukan hanya sebagai perasaan negatif, tetapi juga sebagai pengingat akan hubungan bermakna yang pernah kita miliki. Ketika dia merasa terisolasi, entah di rumah dalam keheningan kamarnya, tersesat di tengah keramaian, atau dikelilingi oleh teman-teman yang tidak benar-benar sejalan dengannya, inilah momen-momen ketika dia menyadari ruang unik yang Anda tempati dalam hidupnya. Untuk membuatnya lebih merindukan Anda, penting untuk fokus pada kualitas interaksi Anda, bukan hanya sekedar kehadiran. Menurut ajaran Stoik, kehadiran bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi juga tentang ketersediaan emosional dan pemahaman. Ketika Anda bersamanya, jika Anda benar-benar mendengarkan, berbagi pemikiran secara terbuka, dan menciptakan momen-momen koneksi sejati, inilah kenangan yang akan muncul ketika dia sendirian. Ini adalah tawa bersama atas lelucon pribadi, keheningan damai di mana kata-kata tidak diperlukan, dan perasaan sepenuhnya terlihat dan diterima yang akan menonjol. Pikirkan saat-saat ketika Anda berdua berbagi malam yang tenang bersama, berbicara tentang impian dan ketakutan di bawah bintang-bintang, atau ketika Anda memberinya ruang untuk meluapkan frustrasinya tanpa penilaian. Inilah saat-saat di mana Anda hadir, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual, memberikan rasa aman dan pengertian. Ketika dia sendirian, inilah saat-saat yang akan dia kenang, merindukan rasa kenyamanan dan kebersamaan itu. Lebih jauh lagi,
Stoikisme menekankan pentingnya memahami sifat pengalaman hidup yang sementara. Dengan mewujudkan prinsip ini, Anda memungkinkan dia untuk mengalami aliran alami emosinya tanpa terus-menerus mencoba mengingatkan dia tentang kehadiran Anda. Sebaliknya, ciptakan kenangan yang bertahan dalam ujian waktu, momen-momen yang dipenuhi dengan ketulusan dan kedalaman, yang secara alami akan dia rindukan ketika Anda tidak ada. Ingat, kesepian juga bisa membuatnya mengidealisasi hubungan masa lalu, lebih fokus pada masa-masa indah dan melupakan masa-masa buruk. Idealisasi ini dapat membuatnya semakin merindukan kehadiran Anda. Namun, sebagai seorang stoik, tujuan Anda bukanlah untuk memanipulasi perasaan ini, tetapi untuk memberikan momen-momen koneksi yang tulus. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk selalu ada dalam pikirannya dan sebagai gantinya fokus pada keaslian dan kehadiran, dia akan secara alami merindukan Anda yang sebenarnya. Inilah kekuatan koneksi emosional dan seni membuat seseorang benar-benar merindukan Anda, dengan menjadi orang yang, ketika tidak hadir, meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh siapapun. Nomor 4, dia mengukur orang lain dengan standar yang Anda tetapkan. Adalah hal yang alami bagi orang untuk membuat perbandingan, terutama dalam hubungan. Kecenderungan ini adalah sesuatu yang diajarkan stoikisme untuk kita sadari, bukan untuk membiarkannya mengendalikan kita, tetapi untuk memahami akarnya. Ketika seorang wanita berinteraksi dengan pria lain, baik secara sosial maupun romantis, dia mungkin tanpa sadar membandingkan mereka dengan standar yang Anda tetapkan. Ini bukan sekadar kejadian acak, melainkan cerminan dari hubungan bermakna yang pernah Anda bagikan dan dampak yang Anda berikan dalam hidupnya. Dalam konteks filosofi stoik, perbandingan ini bisa dilihat sebagai bentuk keterikatan. Stoikisme mendorong kita untuk mengenali keterikatan seperti itu dan merenungkan apa artinya. Bagi dia, membandingkan orang lain dengan Anda bisa memicu kekaguman baru terhadap kualitas-kualitas unik yang Anda miliki. Mungkin dia teringat humor Anda, perhatian Anda, kecerdasan Anda, atau bahkan sifat-sifat unik yang membuat Anda begitu berkesan baginya. Ketika dia bertemu seseorang yang baru dan menyadari bahwa orang itu tidak memiliki karakteristik-karakteristik tersebut, ini memperjelas ikatan unik yang pernah Anda bagi. Ini bukan tentang menempatkan Anda di atas tumpuan atau meremehkan nilai orang lain, melainkan tentang mengakui campuran atribut yang spesial yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa setiap orang yang kita temui berbeda dan memiliki keutamaan mereka sendiri. Sementara pria lain mungkin unggul di beberapa bidang, mereka tidak dapat menggantikan keseluruhan pengalaman berada bersama Anda. Sebagai contoh, bayangkan dia sedang berkencan dengan seseorang yang baru, dan mereka berbicara tentang minat yang sama. Dia mungkin berpikir, dia baik, tapi dia tidak membuatku tertawa seperti kamu, atau dia sukses, tapi dia tidak memahamiku seperti yang kamu lakukan. Pikiran-pikiran ini mencerminkan kesan mendalam yang Anda tinggalkan padanya, menunjukkan bahwa kualitas-kualitas Anda masih beresonansi dengannya bahkan dalam ketidakhadiran Anda. Jadi, bagaimana Anda dapat menggunakan pemahaman stoik ini untuk membuatnya merindukan Anda? Pertama, fokuslah untuk menjadi diri Anda yang otentik. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda dan menjadi setia pada diri Anda sendiri, Anda secara alami menetapkan standar yang akan dibandingkan oleh orang lain. Rangkullah kualitas unik Anda tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Ketika Anda bertindak dengan integritas dan menjaga rasa diri yang kuat, Anda secara alami meninggalkan kesan yang mendalam. Lebih dari itu, praktikkan keterlepasan dalam pengertian stoik. Keterlepasan bukan berarti Anda tidak peduli, melainkan Anda tidak bergantung secara emosional pada perasaannya. Dengan menjadi mandiri dan cukup dengan diri sendiri, Anda tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri, tetapi juga memperlihatkan bahwa kebahagiaan Anda tidak tergantung pada tindakannya. Ini menciptakan dinamika yang kuat di mana dia mungkin mulai merindukan stabilitas dan kekuatan yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Intinya, sadari bahwa ketika seorang wanita membandingkan orang lain dengan Anda, itu adalah bukti dari ikatan unik yang pernah Anda bagi. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip stoik seperti keaslian, pengendalian diri, dan pemahaman, Anda tidak hanya meninggalkan kesan yang mendalam, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana dia secara alami akan merindukan hubungan istimewa yang pernah Anda miliki. Ingat, kuncinya bukan untuk membuatnya merindukan Anda melalui manipulasi, tetapi untuk membiarkan diri sejati Anda bersinar begitu terang sehingga dia tidak bisa tidak merasakan ketidakhadiran Anda. Jika ini sesuai dengan Anda,
Tunjukkan dukungan Anda dengan menyukai video ini dan tinggalkan komentar di bawah dengan kata-kata, biarkan mereka merasakan kehadiranku. Keterlibatan Anda membantu kami menyebarkan prinsip-prinsip stoik yang tak lekang oleh waktu kepada orang lain yang mungkin mendapat manfaat darinya. Mari kita lanjutkan. Nomor 5, dia berjuang secara emosional. Ketika hidup menghadirkan tantangan tak terduga, wajar jika seseorang mencari kenyamanan dalam hal-hal yang sudah dikenal, terutama dari mereka yang telah menjadi sumber kekuatan dan stabilitas. Bagi seorang wanita yang sedang menghadapi masa sulit, ketidakhadiran dukungan Anda bisa terasa sangat nyata, membuatnya sangat sadar betapa dia merindukan Anda. Dalam momen-momen kesulitan ini, dia mungkin teringat bagaimana Anda selalu ada untuk mendengarkan tanpa menghakimi, bagaimana Anda memberikan nasihat bijaksana, atau bagaimana kehadiran Anda yang menenangkan membuat segala sesuatu terasa sedikit lebih mudah dihadapi. Perbandingan antara menghadapi tantangan ini sendirian dan mengingat saat-saat ketika Anda ada untuk mendukungnya dapat membuat ketidakhadiran Anda terasa lebih mendalam. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif stoik. Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan keadaan eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Demikian pula dalam hubungan, meskipun Anda tidak dapat mengendalikan perasaannya atau kesulitan yang dia hadapi, Anda dapat mempengaruhi kenangan yang dia kaitkan dengan Anda. Dengan konsisten menjadi seseorang yang menawarkan stabilitas emosional dan pemahaman selama hubungan, Anda menciptakan fondasi yang kuat yang kemungkinan besar akan dia rindukan saat masa-masa sulit. Ini bukan hanya tentang ada untuk menyelesaikan masalah, karena siapapun bisa melakukannya. Ini tentang menjadi sumber stabilitas dan keseimbangan emosional yang unik, seseorang yang memberikan perspektif di tengah kekacauan dan yang kehadirannya saja dapat membawa ketenangan. Pikirkan tentang ini, jika Anda memiliki kemampuan untuk membuatnya tertawa bahkan ketika situasinya suram, atau jika Anda adalah orang yang bisa mengubah cara pandangnya dengan beberapa kata yang tepat, kualitas-kualitas ini akan semakin dihargai dalam ketidakhadiran Anda. Ketika dia menghadapi kesulitan emosional, dia akan merindukan momen-momen ringan itu atau pandangan jelas yang Anda berikan. Stoik mengingatkan kita untuk mengembangkan kebajikan dan kualitas yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Dengan menjadi sumber dukungan emosional, Anda menjadikan diri Anda tak ternilai dalam cara yang melampaui hal-hal yang dangkal. Jadi, bagaimana Anda bisa menerapkan pemahaman ini untuk membuatnya merindukan Anda? Ini tentang menjadi sadar akan dampak emosional yang Anda miliki pada orang lain. Kembangkan rasa empati dan pemahaman yang membuat kehadiran Anda terasa seperti tempat yang aman. Jadilah orang yang mendengarkan dengan aktif, yang menawarkan kebijaksanaan tanpa menghakimi, dan yang membawa rasa tenang dan kepastian. Ketika Anda secara konsisten menunjukkan kualitas-kualitas ini, Anda meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di hatinya. Ketika Anda tidak lagi ada, perbandingan antara kehadiran Anda yang mendukung dan kekosongan yang ditinggalkan akan terasa sangat kuat. Masa-masa sulit sering membuat kita merenungkan hubungan kita dan orang-orang yang telah mendukung kita. Refleksi ini dapat memperdalam apresiasinya terhadap dukungan emosional yang pernah dia dapatkan dari Anda, membuatnya semakin merindukan Anda. Memahami aspek psikologi manusia ini dan menerapkan prinsip-prinsip stoik dapat membantu Anda memahami peran penting dukungan emosional dalam hubungan. Hubungan yang kita bangun selama masa-masa baik menjadi lebih penting selama tantangan, meninggalkan jejak yang mendalam di hati dan pikiran kita. Dengan cara ini, dengan mewujudkan kualitas stabilitas dan dukungan emosional, Anda secara alami menjadi seseorang yang dirindukannya ketika Anda tidak ada, memperkuat kebijaksanaan abadi dari filosofi stoik. Nomor 6, mengamati pasangan bahagia. Melihat pasangan bahagia seringkali membangkitkan campuran emosi, terutama bagi seseorang yang baru saja kehilangan koneksi. Dalam konteks filosofi stoik, perasaan rindu dan nostalgia ini bukanlah kejadian acak, melainkan tanda dari sesuatu yang lebih dalam, pengingat akan apa yang dulu kita hargai dan bagikan. Ketika seorang wanita melihat pasangan lain menikmati kebersamaan mereka, hal itu bisa membawa kembali kenangan hidup tentang momen-momen yang dia bagikan dengan Anda, memperkuat rasa rindunya terhadap Anda. Bayangkan dia duduk sendirian di sebuah kedai kopi, melihat pasangan yang tertawa bersama atas lelucon yang mereka bagi. Pemandangan itu mungkin mengingatkannya pada tawa dan percakapan ringan yang dulu dia miliki bersama Anda. Atau mungkin dia melihat pasangan berjalan beriringan di taman, tampak sepenuhnya nyaman dalam kebersamaan mereka.
Tindakan sederhana seperti bersama-sama ini bisa membangkitkan kenangan saat dia merasakan kenyamanan dan keamanan yang sama saat berjalan di samping Anda. Pertemuan-pertemuan ini seringkali tak terduga dan bisa sangat mengena, membuatnya menyadari betapa dia merindukan momen-momen koneksi tersebut. Dari sudut pandang Stoik, refleksi semacam ini bisa bernilai. Refleksi ini mengingatkan kita tentang apa yang kita hargai dan mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan yang bermakna. Alih-alih terjebak dalam penyesalan, kita bisa menggunakan kesadaran ini untuk beradaptasi dan menjadi lebih baik. Jika Anda ingin dia merindukan Anda, pertimbangkan untuk mewujudkan nilai-nilai Stoik seperti pengendalian diri, kemandirian, dan kekuatan batin. Alih-alih terus-menerus menghubungi atau mencoba membangkitkan kembali api lama, fokuslah pada menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ini tidak berarti menjadi dingin atau menjauh, tetapi lebih tentang sadar akan tindakan dan emosi Anda. Ketika dia melihat Anda menjalani hidup sepenuhnya, mengejar hasrat Anda, tetap tenang di bawah tekanan, dan menghargai ruang Anda sendiri, dia mungkin mulai merindukan stabilitas dan kepercayaan diri yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Anda juga dapat membuatnya merindukan Anda dengan menghargai kenangan yang kalian buat bersama, namun tidak membiarkan diri Anda terdefinisi oleh kenangan tersebut. Seorang Stoik memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Meskipun tidak masalah untuk mengenang masa lalu dengan penuh kasih, yang lebih penting adalah fokus pada masa kini dan apa yang dapat Anda kendalikan. Dengan menunjukkan bahwa Anda damai dengan diri sendiri dan bahwa Anda menghargai kebahagiaan Anda sendiri, Anda menciptakan rasa intrik dan kekaguman yang bisa membuatnya menyadari apa yang dulu dia miliki dan apa yang sekarang dia rindukan. Sebagai kesimpulan, mengamati pasangan bahagia dapat menjadi pemicu kuat bagi seorang wanita untuk mengingat masa-masa indah yang dia alami bersama Anda. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoik, Anda secara halus dapat mendorongnya untuk merenungkan apa yang dia rindukan, bukan dengan mengejarnya, tetapi dengan tetap teguh pada jalan Anda sendiri. Sikap tenang dan bijaksana ini seringkali bisa lebih menggugah daripada isyarat besar apapun, membuatnya bertanya-tanya tentang ikatan unik yang kalian miliki dan mengapa dia membiarkannya pergi. Nomor 7, dia menghadiri acara sosial sendirian. Menghadiri acara sosial sendirian dapat menciptakan kontras yang jelas antara kenangan saat bersama dan kenyataan ketika harus sendirian. Saat dia pergi ke acara-acara yang sebelumnya dinikmati bersama Anda, ketiadaan Anda bukan hanya terasa, tetapi benar-benar dirasakan dalam-dalam. Di saat-saat ini, dia mungkin mulai menyadari betapa dia merindukan Anda dan cara unik Anda memperkaya pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam istilah Stoik, ketidakhadiran membuat hati semakin merindu. Karena hal itu memungkinkan seseorang untuk benar-benar menghargai apa yang pernah mereka miliki. Ketika dia menghadiri acara-acara ini sendirian, apakah itu kumpul-kumpul santai bersama teman-teman atau perayaan yang lebih formal, dia menjadi sangat sadar akan kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran Anda. Ini bukan hanya tentang memiliki pasangan yang menemaninya, tetapi tentang kualitas spesifik yang Anda bawa ke dalam pengalaman sosialnya. Sebagai contoh, pikirkan tentang bagaimana Anda biasa membawa energi yang menyenangkan ke dalam percakapan, membuat acara yang membosankan pun terasa menyenangkan. Atau mungkin Anda memberikan ketenangan yang membantunya merasa lebih nyaman, terutama jika dia berjuang dengan kecemasan sosial. Ketika dia menemukan dirinya dalam situasi-situasi ini tanpa Anda, dia mungkin merindukan kenyamanan dan rasa aman yang muncul karena kehadiran Anda di sampingnya. Dari perspektif Stoik, kita memahami bahwa apa yang dia rindukan bukan hanya kehadiran fisik, tetapi dukungan emosional dan pemahaman bersama yang muncul dari memiliki seseorang yang benar-benar mengenal Anda. Para Stoik mengajarkan kita untuk menghargai koneksi-koneksi ini dengan mendalam, menyadari bahwa mereka langka dan seharusnya dihargai. Saat dia menjalani acara-acara sosial sendirian, dia mungkin mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang memiliki seseorang untuk ditemani, tetapi tentang merindukan cara spesifik Anda membuatnya merasa dimengerti dan didukung. Untuk membuatnya semakin merindukan Anda, pertimbangkan untuk fokus pada pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Para Stoik akan menyarankan Anda untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan dan karakter Anda sendiri. Dengan menjadi versi terbaik dari diri Anda menjadi seseorang yang ketidakhadirannya benar-benar dirasakan. Ketika Anda tidak mengejarnya atau mencari validasi darinya, Anda mewujudkan rasa percaya diri yang tenang, yang mungkin akan dia rindukan. Selain itu, Anda dapat secara halus mengingatkannya tentang kualitas positif yang Anda bawa ke dalam pengalaman sosial tersebut.
Mungkin dengan memposting foto Anda yang bersenang-senang di acara serupa, atau berbagi cerita tentang kenangan menyenangkan yang kalian miliki bersama, Anda bisa membangkitkan kembali perasaan nostalgia itu. Namun ingat, tujuan di sini bukan untuk memanipulasi, tetapi tetap setia pada diri sendiri dan membiarkannya secara alami menyadari apa yang dia rindukan. Intinya, dengan merangkul pola pikir stoik, fokus pada pertumbuhan pribadi, menjaga ketenangan, dan menghargai koneksi-koneksi yang bermakna yang pernah Anda miliki, Anda menciptakan lingkungan di mana dia secara alami dapat mulai merindukan kehadiran unik yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Ini tentang melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan dan fokus pada menjadi seseorang yang layak dirindukan. Nomor 8, dia mengetahui kesuksesanmu. Ketika seorang wanita mengetahui tentang kesuksesanmu dari jauh, itu seringkali memicu respons emosional yang mendalam. Reaksi ini bukan hanya tentang kecemburuan atau penyesalan, ia berakar pada kenangan dan pengalaman yang pernah mengikat kalian bersama. Menurut prinsip-prinsip stoik, kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan pencapaian kita adalah bagian dari perjalanan kita, bukan milik mereka. Namun, kesuksesanmu secara alami dapat mengingatkannya pada saat-saat ketika dia terhubung erat dengan hidupmu, berbagi mimpi, tujuan, dan pencapaianmu. Bayangkan kamu baru saja mendapatkan promosi di tempat kerja atau mencapai tujuan pribadi yang signifikan. Ketika dia mendengar berita ini, bisa jadi itu membangkitkan kenangan tentang saat-saat ketika kalian berbagi aspirasi dan kemenangan. Dia mungkin mengingat percakapan, larut malam di mana kamu berbicara dengan penuh semangat tentang tujuanmu, atau saat-saat ketika dia ada di sampingmu merayakan pencapaian kecil maupun besar. Kesadaran bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari momen-momen berarti ini dapat membangkitkan rasa rindu dan nostalgia yang mendalam. Melalui lensa stoik, fokusmu harus selalu pada apa yang dapat kamu kendalikan, tindakanmu, pertumbuhanmu, dan pola pikirmu. Meskipun kamu tidak dapat mengontrol bagaimana seseorang merasa tentang kesuksesanmu, kamu dapat memengaruhi bagaimana kamu mempersembahkan dirimu dan pencapaianmu. Jika kamu ingin dia merindukanmu dan menyadari apa yang dia lewatkan, fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu. Tunjukkan pertumbuhan tidak hanya dalam karir atau pencapaian pribadi, tetapi juga dalam karakter, ketahanan, dan kebijaksanaan. Misalnya, kamu bisa membagikan kesuksesanmu secara publik melalui media sosial atau teman-teman bersama, bukan dengan cara yang sombong, tetapi sebagai sarana untuk menunjukkan perkembanganmu yang terus-menerus. Pendekatan ini bukan tentang memamerkan kesuksesanmu, tetapi tentang menggambarkan perjalananmu menuju perbaikan diri dan ketahanan, yang merupakan prinsip dasar stoik. Ketika dia melihat bahwa kamu berkembang dan terus berevolusi, itu dapat menciptakan kesadaran yang kuat tentang apa yang telah dia hilangkan. Kuncinya adalah menunjukkan bahwa kamu maju, tumbuh, dan mencapai sesuatu tanpa memerlukan validasinya atau kehadirannya. Gagasan stoik tentang amor fati atau mencintai nasib seseorang mengajarkan kita untuk menerima setiap pengalaman, baik atau buruk, sebagai hal yang diperlukan untuk pertumbuhan kita. Dengan fokus pada jalurmu sendiri dan terus mencapai kesuksesan tanpa dia, kamu menghayati filosofi ini. Kesuksesanmu yang dilihat dari jauh dapat mengingatkannya tentang saat-saat baik, tujuan bersama, dan ikatan yang pernah kalian miliki. Ini bisa membuatnya merenungkan keputusannya untuk menjauh dan mungkin membuatnya merindukan hubungan yang pernah kalian miliki. Jadi, saat kamu melanjutkan perjalanan perbaikan diri dan kesuksesanmu, ingatlah bahwa pertumbuhanmu dapat menjadi pengingat lembut namun mendalam bagi dirinya tentang apa yang dia lewatkan. Kesadaran ini dapat membuat absensimu semakin terasa selama momen-momen penting dalam hidup, yang pada akhirnya membuatnya merindukanmu bahkan lebih. Dan ini bukan tentang memanipulasi emosi, tetapi tentang tetap setia pada perjalananmu, nilai-nilaimu, dan pertumbuhanmu, membiarkan ini menjadi pemicu bagi emosi yang mungkin dia rasakan. Nomor 9, dia menyadari kesalahannya. Bayangkan momen refleksi diri di mana dia mulai melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda, di mana dia benar-benar memahami perannya dalam jarak yang telah tumbuh antara kalian. Kesadaran ini seringkali memicu rasa rindu yang mendalam terhadap seseorang. Ketika seorang wanita meluangkan waktu untuk melihat kembali interaksi dan pilihan di masa lalu, dia mungkin mulai menyadari bagaimana tindakannya berkontribusi pada perpisahan kalian. Dia mungkin merasakan campuran penyesalan dan kerinduan, menyadari bahwa hal-hal kecil yang dia abaikan atau kesalahpahaman yang dia biarkan berlalu kini tampak seperti peluang yang hilang.
Para Stoik percaya pada pentingnya pemeriksaan diri dalam memahami peran seseorang dalam peristiwa kehidupan dan dalam menerima tanggung jawab atas tindakannya. Ketika dia mulai memahami kesalahannya, ini bisa menjadi panggilan bangun, momen ketika dia menyadari betapa dia meremehkan kehadiranmu, salah memahami niatmu, atau mengabaikan kualitas unik yang menjadikan dirimu seperti sekarang. Ini bukan tentang rasa bersalah, tetapi tentang mendapatkan wawasan dan kebijaksanaan dari masa lalu, sebuah prinsip yang sangat dihargai dalam Stoikisme. Sekarang, bagaimana kamu bisa mengadaptasi pemahaman ini untuk membuatnya merindukanmu lebih dalam? Pertama, kamu perlu mengadopsi prinsip Stoik tentang kesabaran. Jangan terburu-buru untuk mengingatkan dia tentang kesalahannya atau mendorongnya untuk segera melihat nilaimu. Sebaliknya, berikan dia ruang untuk mencapai kesadaran ini sendiri. Dengan melakukan hal itu, kamu menghormati perjalanannya dan memberinya waktu untuk merenung dengan mendalam. Jika kamu telah sedikit menarik diri untuk memberikan ruang, teruslah fokus pada pertumbuhan dan perbaikan dirimu. Biarkan dia melihat bahwa kamu tidak hanya duduk-duduk menunggu, tetapi aktif bekerja pada dirimu sendiri, mewujudkan ideal Stoik tentang penguasaan diri dan kemandirian. Ketika dia melihat bahwa kamu kuat, terpusat, dan tidak terlalu khawatir dengan pendapatnya, itu dapat membuatnya mempertimbangkan kembali apa yang telah dia hilangkan. Ingatlah, dalam Stoikisme kita belajar untuk mengendalikan tindakan dan reaksi kita sendiri, bukan orang lain. Dengan mempertahankan ketenangan dan hidup sesuai nilai-nilaimu, kamu menciptakan ruang di mana dia mungkin datang untuk melihat nilai sejati dari apa yang kamu tawarkan dalam hubungan tersebut. Dan ketika dia menyadari kesalahannya, absensimu akan terasa lebih signifikan, bukan karena kamu berusaha membuatnya merindukanmu, tetapi karena dia melihat pria sejati yang kamu adalah, seorang pria yang memahami keseimbangan antara kehidupan, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Nomor 10, dia mengalami nostalgia melalui kebaikan orang lain. Ketika seorang wanita mengalami kebaikan dari orang lain, itu seringkali membangkitkan kenangan tentang cara unik yang dulu kamu gunakan untuk mengekspresikan perhatian dan kasih sayangmu. Ini bukan hanya tentang tindakan kebaikan acak, tetapi tentang hubungan emosional yang mendalam dan momen-momen spesifik yang membuat hubungan kalian istimewa. Ketika dia merasakan dukungan dari seorang teman, perhatian dari seorang rekan kerja, atau bahkan tindakan kebaikan acak dari seorang asing, itu bisa secara tak terduga mengingatkannya pada bagaimana kamu secara unik menunjukkan cintamu. Mari kita bicarakan ini dari perspektif Stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika seorang wanita merindukanmu karena dia melihat kebaikan pada orang lain, itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan secara langsung. Namun, kamu bisa mengadaptasi perilaku dan pola pikirmu untuk menciptakan lingkungan di mana dia lebih mungkin merindukanmu. Misalnya, dalam hubunganmu, kamu mungkin memiliki cara unik untuk menunjukkan kebaikan, seperti mengirimkan pesan penuh perhatian ketika dia mengalami hari yang sulit atau mengetahui kapan harus memberinya ruang dan kapan harus mendekapnya. Tindakan ini sangat terikat pada pemahaman akan kebutuhannya dan merupakan ungkapan kebijaksanaan Stoik. Para Stoik menekankan pentingnya hadir dan terlibat sepenuhnya dalam hubungan kita, memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan. Bayangkan suatu waktu ketika kamu mengejutkannya dengan makanan favoritnya setelah dia menyebutkan keinginan untuk itu secara kebetulan. Itu bukan hanya tentang makanannya, tetapi juga perhatian terhadap detail dan usaha untuk membuatnya merasa diperhatikan dan dipahami. Ketika dia sekarang mengalami tindakan kebaikan dari orang lain, misalnya seorang rekan kerja yang membawakan kopi, dia mungkin menghargainya, tetapi itu juga membawa kembali kenangan tentang bagaimana kamu melakukan usaha ekstra. Untuk mengadaptasi prinsip Stoik agar dia merindukanmu, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri tanpa mencoba memanipulasi perasaannya. Latih kesabaran, pengertian, dan kebaikan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi sebagai cerminan karaktermu. Ketika kamu menjadi dirimu yang otentik dan hidup sesuai dengan kebajikan Stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kamu menciptakan kesan yang kuat yang tertinggal bersamanya bahkan dalam absensimu. Ingatlah juga tentang ide Stoik tentang ketidakkekalan, hidup terus berubah dan orang datang dan pergi. Ketika dia mengalami kebaikan dari orang lain, itu menjadi pengingat lembut akan absensimu dan momen-momen tak tergantikan yang kalian bagi. Namun, alih-alih mencoba mengontrol kerinduannya atau memanipulasi emosinya, terimalah bahwa apa yang kamu tawarkan itu unik dan berharga.
Para stoik akan menasihatkanmu untuk melepaskan kebutuhan untuk mengontrol perasaannya. Sebaliknya, fokuslah pada pertumbuhanmu, ketenangan pikiranmu, dan menjaga arah hidupmu yang stabil. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip ini, kamu menjadi seseorang yang dirindukan, bukan karena apa yang kamu inginkan, tetapi karena siapa dirimu. Ungkapan-ungkapan perhatianmu yang unik, baik melalui tindakan yang penuh perhatian, kata-kata yang mendorong, atau pemahaman intuitif tentang kebutuhannya, meninggalkan jejak yang abadi. Tindakan kebaikan ini tidak hanya diingat, tetapi juga dihargai dalam absensimu. Ini bukan untuk meremehkan kebaikan orang lain, tetapi untuk menyoroti ikatan dan pemahaman istimewa yang kalian bagi. Akhirnya, respons psikologis yang dia alami ketika merindukanmu mencerminkan dampak mendalam dari perhatian yang tulus dalam hubungan. Cara unikmu menunjukkan kasih sayang menciptakan kekosongan signifikan yang tidak bisa diisi oleh orang lain, betapapun baiknya mereka. Pemahaman ini sejalan dengan kebijaksanaan stoik, ketika kita bertindak dengan integritas dan niat yang tulus, tindakan kita meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, membuat kehadiran kita terasa bahkan ketika kita tidak ada secara fisik. Saat kita menyimpulkan eksplorasi tentang bagaimana isyarat psikologis dan kebijaksanaan stoik dapat memperdalam hubungan emosional dan menumbuhkan rasa kerinduan, jelas bahwa membuat seseorang merindukanmu melibatkan lebih dari sekadar ketidakhadiran. Ini tentang memahami dampak mendalam dari kehadiranmu dan secara strategis memanfaatkan pelajaran stoik tentang pengendalian diri, keseimbangan emosional, dan keterlibatan yang tulus dalam hubungan. Melalui diskusi hari ini, kita telah melihat bagaimana tindakan perhatian yang sederhana dan kualitas kehadiranmu dapat meninggalkan kesan yang mendalam, apakah itu melalui mengganggu rutinitas sehari-hari, membangkitkan perasaan kesepian, atau mengingatkan dia pada kualitas unikmu dibandingkan dengan orang lain. Setiap skenario menyoroti kekuatan interaksi yang penuh perhatian dan filosofi stoik tentang menghargai saat ini sambil mempersiapkan diri untuk aliran kehidupan. Ingatlah, tujuannya bukan untuk memanipulasi emosi, tetapi untuk membangun koneksi yang tulus yang secara alami membuatnya menghargai dan merindukan kehadiranmu. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip stoik dan fokus pada perbaikan diri, kamu tidak hanya meningkatkan hidupmu sendiri tetapi juga menjadi seseorang yang benar-benar tak terlupakan. Jika kamu merasa wawasan ini bermanfaat dan ingin lebih banyak cara untuk memperkuat hubunganmu melalui stoikisme, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami. Keterlibatanmu membantu kami berkembang dan terus menyediakan konten yang berharga. Luangkan waktu sejenak untuk memberi peringkat video ini dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah yang terendah dan 5 adalah yang tertinggi, untuk memberitahu kami bagaimana penilaianmu. Sebelum kamu pergi, pastikan untuk meninggalkan komentar dengan pemikiranmu atau berbagi pengalamanmu. Dan jika kamu tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut seni koneksi yang bermakna, lihat video yang direkomendasikan di layar. Sampai jumpa, rangkul kebijaksanaan stoik dan buatlah absensimu terasa dengan cara yang paling berdampak.